Ledakan kasus 3.000 triliun, 48 artis-artis pencucian uang haram di Indonesia. Oleh Christovita Wiloto, Chairman Strategik Indonesia. Hari ini bangsa Indonesia kembali diguncang dengan kisah dramatis yang menyerupai film, tetapi ini bukan fiksi, melainkan kenyataan yang menyakitkan. Angka fantastis 3.000 triliun rupiah beredar sebagai dugaan korupsi terbesar sepanjang sejarah negeri ini. Nama-nama besar bermunculan, pejabat pajak, artis papan atas, hingga kelompok yang disebut Panitibur. Semua ini menimbulkan pertanyaan besar, benarkah Indonesia sedang tenggelam dalam kubangan korupsi yang luar biasa? Kronologi yang membuat merinding. Awal mula, Rafael Alun dan Mario Dandi. Kisah bermula dari kasus penganiayaan Mario Dandi terhadap David. Namun publik segera menoleh kepada ayahnya, Rafael Alun Trisambodo, pejabat Direktorat Jenderal Pajak. Dari sinilah terkuak dugaan aliran dana jumbo, bukan sekadar miliaran, tetapi ribuan triliun. Tuduhan 3.000 triliun. Beberapa media dan tokoh menyebutkan Rafael menguasai jaringan keuangan gelap dengan nilai 3.000 triliun rupiah. Ada yang mencoba mengecilkan dengan menyebut hanya 10 triliun rupiah. Tetapi bukti-bukti gaya hidup, rekening ganda, hingga harta misterius memperkuat kecurigaan. Uang disembunyikan. Kesaksian menyebutkan uang disimpan di bawah kasur, bantal, bahkan di luar negeri. Data lain menyebutkan ada 11.000 triliun rupiah dana gelap yang berserakan di luar kendali negara. Artis terseret, sebanyak 48 nama disebut menerima aliran dana atau terhubung dalam jaringan pencucian uang. Raffi Ahmad RH menjadi sorotan utama, bersama Atta Halilintar, Kevin William, Stephen William, Leander Massif, Judika, Dr. Tirta, Faisal, Gus Mirka, Haji Faisal, hingga kelompok 8 Panitibur yang terkait Wayu Pense, Raffi Ahmad dan RANS. Akun-akun keuangan diduga menjadi kantong semar untuk menyimpan uang haram. Transaksi di perusahaan RANS disebut sebagai jalur pencucian. Publik menuntut agar KPK, Kejaksaan Agung, dan Polri memeriksa aliran uang tersebut. Pejabat Kementerian Keuangan, Menteri Keuangan Sri Mulyani sendiri mengakui ada 29 pegawai berisiko tinggi dengan harta mencurigakan. Pola rekening ganda, data identitas ganda, dan kekayaan fantastis yang tidak wajar, semua terhubung pada lingkaran Rafael dan koleganya. Menguraikan satu persatu nama yang disebut dalam dugaan kasus besar ini, beserta peran, jalur, dan kaitannya dengan dugaan aliran dana haram. Semua disusun kronologis, jelas, dan tetap mudah dipahami. Uraian nama-nama yang terseret. Raffi Ahmad RH diduga menjadi pusat perhatian karena banyaknya rekening yang disebut menjadi kantong penyimpanan dana. Melalui jaringan bisnis hiburan dan RANS, ada dugaan uang dari pejabat dan pengusaha masuk untuk dicuci agar terlihat sah. Atta Halilintar, nama besar di dunia YouTube ini disebut ikut menerima aliran dana dari kelompok Rafael. Dugaan keterlibatan melalui kolaborasi bisnis hiburan dan iklan. Kevin William disebut dalam daftar penerima. Perannya diduga sebagai penghubung melalui dunia entertainment, meski belum terbuka jelas jalurnya. Stephen William, nama ini muncul sebagai figur publik yang juga menerima bagian aliran dana untuk memperkuat gaya hidup mewah. Leander Massif disebut terhubung lewat konser musik dan jaringan hiburan. Dugaan dana mengalir lewat event-event besar. Judika, penyanyi ternama yang namanya ikut terseret dalam daftar. Dugaan dana masuk melalui sponsorship konser dan kegiatan off-air. Dr. Tirta, nama ini lebih jarang terdengar, tetapi disebut terkait dengan akses kesehatan dan proyek bisnis yang menjadi jalur pencucian uang. Faisal, terhubung melalui jejaring pengusaha daerah. Disebut menerima uang dari lingkaran Rafael untuk memutar modal usaha. Gus Mirka, figur yang muncul dengan label tokoh agama. Diduga menerima aliran dana untuk memperluas jaringan pengaruh. Haji Faisal, berbeda dengan Faisal sebelumnya, ia disebut punya peran sebagai penampung dana dalam bentuk aset properti. 8 Panitibur, kelompok ini disebut memiliki hubungan langsung dengan Wayu Pense, sosok yang diduga menjadi tangan kanan Rafael. Tugas mereka adalah memutar dana haram ke dalam usaha-usaha kecil agar terlihat legal. Kronologi jalur uang. Tahap pertama, Rafael Alun dan lingkaran pejabat pajak menyamarkan kekayaan lewat rekening ganda dan identitas palsu. Tahap kedua, dana haram dialirkan ke artis-artis dan publik figur sebagai topeng legalitas, agar terlihat seperti hasil iklan, konser, atau kerja sama bisnis.
Tahap ketiga, kelompok Panitibur bersama Wayu Penze menyalurkan uang ke berbagai aset, dari properti hingga usaha daerah, untuk memecah jejak keuangan. Tahap keempat, sebagian besar dana kemudian kembali lagi ke rekening luar negeri, atau disimpan dalam bentuk tunai di rumah-rumah mewah, di bawah bantal, kasur, bahkan bunker pribadi. Bukti yang muncul, rekening ganda Raffi Ahmad, disebut lebih dari 100 rekening, dengan pola penerimaan dana dari banyak pihak tanpa penjelasan yang wajar. Sponsorship palsu, konser, acara televisi, hingga iklan media sosial digunakan untuk menutupi aliran dana. Profil pegawai pajak, Sri Mulyani mengakui ada 29 pejabat dengan profil daftar merah yang hartanya tak masuk akal. Keterangan KPK, disebutkan Rafael tidak sendiri, melainkan bersama rekan satu angkatan yang juga kaya mendadak. Data Wayu Penze, jalur dana diarahkan ke 8 Panitibur yang berfungsi sebagai penyebar keuangan. Drama yang mendebarkan, bayangkan, uang rakyat hasil keringat, pajak, dan kerja keras, justru mengalir ke konser musik, iklan hiburan, hingga bisnis keluarga artis. Semua berjalan halus seperti tidak ada masalah. Tetapi di balik layar, ada drama besar. Pegawai pajak hidup bak raja dengan bunker uang. Artis tersenyum di depan kamera, padahal ada dugaan aliran dana haram. Rakyat menjerit karena harga-harga naik, sementara segelintir orang berpesta pora. Inilah ironi terbesar negeri ini. Firman Tuhan yang menjadi peringatan. Lukas 12 ayat 2-3. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Karena itu, apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang, dan apa yang kamu bisikkan di dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah. Arahan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus menegaskan bahwa jalan kebenaran tidak bisa dibeli dengan uang. Arahannya bagi kasus ini adalah membongkar semua jalur uang gelap, menghentikan penyamaran kekayaan, dan mengembalikan harta kepada rakyat yang berhak. Pesannya sederhana namun tegas. Bertobatlah dan jangan lagi mencuri. Gunakan hartamu untuk menolong sesamamu, bukan untuk memperbudak mereka. Penjelasan bukti-bukti yang menguatkan. Rekening ganda, nama, gelar, dan tanggal lahir sama, tetapi alamat dan identitas berbeda. Semua merujuk pada satu orang pejabat. Aliran dana ke artis, disebutkan ada ratusan rekening atas nama Raffi Ahmad yang menampung dana haram. Pengakuan Kementerian Keuangan, ada pengelompokan pejabat dengan profil berisiko tinggi yang menyamarkan kekayaan. Jejak transaksi, bukti kepemilikan saham oleh beberapa tokoh yang terhubung dengan partai politik dan pejabat publik. Keterangan KPK, Rafael disebut memiliki rekan satu angkatan yang juga dicurigai, tetapi identitasnya belum dibuka ke publik. Drama yang mencekam. Bayangkan, uang negara yang seharusnya dipakai untuk membangun sekolah, rumah sakit, dan jalan, justru disembunyikan di bawah kasur. Bayangkan ribuan triliun yang seharusnya membuat rakyat sejahtera, malah berpindah ke rekening artis, pejabat, dan keluarga elit. Politik, negara ini bagaikan kapal yang hampir karam. Tenggelam 271 triliun, muncul lagi 3.000 triliun. Harta rakyat Indonesia seolah dijadikan mainan segelintir orang. Itulah sebabnya korupsi di negeri ini disebut nomor 1 di dunia. Firman Tuhan yang mengguncang. Yesaya 5 ayat 23-24. Celakalah mereka yang membenarkan orang fasik karena suap, dan yang menolak hak orang benar dari mereka. Sebab itu, seperti lidah api memakan tunggul dan rumput kering lenyap dalam nyala api, demikian juga akar mereka menjadi busuk dan bunga mereka lenyap seperti debu, sebab mereka menolak pengajaran Tuhan semesta alam dan menghina firman yang Maha Kudus Allah Israel. Markus 8 ayat 36. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Amsal 15 ayat 27. Siapa serakah akan keuntungan gelap, mencelakakan rumahnya sendiri, tetapi siapa benci suap, akan hidup. Arahan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus mengingatkan kita bahwa kebenaran pasti akan terbuka. Tidak ada yang tersembunyi yang tidak akan disingkapkan. Semua harta haram, semua permainan kotor, semua suap, semua pencucian uang, akan dipermalukan di depan bangsa ini. Arahannya jelas, bertobatlah, kembali kepada jalan benar, hentikan pencurian, dan gunakan kekayaan untuk melayani rakyat, bukan menindas mereka. Tuhan Yesus Kristus berkata, jangan kamu mengumpulkan harta di bumi, di mana nengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya.
Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Matius 6 ayat 19-20. Inilah pesan terakhir, kebenaran Kristus akan menyingkap segala rahasia gelap bangsa ini.